Mac Mini jadi device Apple yang paling worth, device paling murah yang pernah aku beli sampai sekarang. Yap, ini adalah Mac Mini M1 yang umurnya sekarang sudah hampir 4 tahun. Tapi tentu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli Mac Mini M1. Yuk kita bahas dari chapter 1, kekurangan Mac Mini M1. Kekurangan yang pertama, Mac Mini M1 sudah discontinue. Jadi kalau kalian mau cari baru, rada sedikit sulit. Misal di iBox atau di Gmap, bahkan di e-commerce sudah sulit sekali cari yang masih baru. Rata-rata sekarang pada jualnya Mac Mini M2, yang harganya nggak beda jauh sama Mac Mini M1 second. Ini jelas bikin Mac Mini M2 jauh lebih worth daripada Mac Mini M1. Beda 1 jutaan dikit, dapat chip yang lebih baru, dan dapat barang new juga. Daripada harus beli Mac Mini M1 second yang kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Kekurangan kedua di listrik. Yap, karena Mac Mini M1 ini sama seperti PC atau desktop biasa, jadi butuh listrik. Kalau mati listrik, wassalam. Dan namanya perangkat elektronik ya, kalau keseringan mati tiba-tiba gara-gara listrik PLN kalian mati, cepat atau lambat pasti akan rusak. Sebel banget gak sih kalau barang kita rusak gara-gara PLN? Dan di sini kamu wajib banget punya UPS. Seperti UPS yang aku pakai sekarang, APC Back UPS Pro Gaming. Ini UPS endgame dah. Nggak perlu beli-beli UPS lainnya lagi. By the way, ini UPS sudah pernah aku review, klik di sini ya buat lihat reviewnya. Kekurangan ketiga di peripherals. Beli Mac Mini itu sama aja beli komputer doang. Belum ada layar, mouse, keyboard, webcam, mic, dan lain sebagainya. Ini beda sama beli MacBook yang sudah dapat paket lengkap. Ini take note aja kalau kalian belum punya perintilan-perintilan tadi. Jadi agak mahal bro kalau beli semua. Coba nih kita totalin secara kasar. Monitor anggap aja 2 jutaan. Keyboard plus mouse misal 1 jutaan. Webcam 200 ribuan. Mic pakai headset kabel aja lah ya yang 100 ribuan. Atau beli mikrofon Maono PD100X yang oke banget suaranya. Kayak yang aku pakai sekarang. Dan masih under 1 juta. Anyway, kalau belum lihat reviewnya, klik di sini dulu ya. Nah, barang-barang tadi itu kalau di total-total ditambah Mac Mini-nya sendiri udah 12 jutaan. Malah lebih mahal daripada MacBook Air M1 base model yang jadi MacBook paling value terperformance di tahun 2024. Kekurangan terakhir di update OS. Biasanya sih update macOS itu 5-7 tahun, tergantung Babang Tim Cook sih. Anggaplah cuma dapat update macOS 5 tahun, berarti di tahun 2025 udah nggak bakalan dapat update OS lagi. Apakah sayang? Kalau dibilang sayang, ya iya sayang. Tapi namanya macOS bro, nggak dapat update OS pun nggak masalah banget kok. Buktinya sekarang masih banyak orang yang nyari MacBook zaman dulu yang masih pakai chip Intel. Dan Mac Mini M1 sendiri merupakan device Apple dengan chip M1 yang punya performa paling tinggi dibandingkan MacBook Air M1 maupun MacBook Pro M1. Jadi menurutku sih ini bukan masalah banget. Kekurangannya menurutku 4 itu aja. Tapi Mac Mini M1 ini tetap jadi device Apple punyaku yang paling worth. Nah, kenapa worth? Kita bahas di chapter kedua, kelebihan Mac Mini M1. Kelebihan yang pertama ada di performanya. Yang ini jadi alasan sampai sekarang aku masih pakai buat ngedit video. Ini device Apple dengan chip M1 yang punya performa paling kenceng di antara yang lainnya. Udah harganya paling murah, ya sekarang discontinue sih, tapi punya performa yang paling kenceng. Aku sendiri sudah nggak pernah ngoding di Mac Mini M1, sekarang lebih sering pakai MacBook Air M2. Tapi buat editing video, misal untuk YouTube atau TikTok, selalu aku pakai. Ini buat ngedit masih jos banget. At least buat kebutuhanku yang cuma ngedit di 4K 25 fps, ini udah cukup banget. Playback quality-nya bisa aku set di best quality, dan ini nggak nge-lag sama sekali. Dengan catatan, ngeditnya ini aku pakai Final Cut Pro, yang pasti secara performa lebih bagus karena ini native buat Apple doang. Sebagai gambaran, ini video 9 aplikasi terbaik buat MacBook, aku render di Mac Mini cuma butuh 5 menit 20 detik. Ini video 9 menit, 4K 25 fps. Ngerekamnya cuma pakai kamera standar aja sih, A6400 yang masih 8 bit. Tapi 5 menit bro buat ekspor 4K. Ini kenceng parah. Kalau secara angka dengan benchmark sintetis seperti Geekbench 6 bisa mendapatkan 2356 untuk single core, 8418 untuk multicore, 20376 untuk OpenCL GPU score, dan 32199 untuk Metal GPU score. Di Cinebench 2024 bisa mendapatkan CPU multiscore di 511 PTS dan single core di 111 PTS, sehingga MP rasionya ada di 4,59x. Kalau ngomongin performa gaming, bisa sih, tapi ya gitu bro, auto rata kiri. Sejak aku punya PC gaming, aku sama sekali nggak pernah main game lagi di Mac Mini M1. Tapi kalau kalian penasaran, ini ada YouTuber luar yang benchmark gaming di Mac Mini M1. Nah, link full videonya sudah ada di deskripsi ya. Performanya sudah mantep, ditambah fan-nya ini nggak pernah muter sama sekali. Mungkin muter ya, tapi aku nggak pernah kedengeran suaranya kok. Sampai aku kira ini Mac Mini M1 sudah kayak MacBook Air yang nggak ada kipasnya. Kerjaan yang paling berat di Mac Mini M1 punyaku cuma ngedit video atau ngerender video. Dan ini pun nggak kedengeran sama sekali suara kipasnya. Kalian yang pakai MacBook Pro pasti familiar kan dengan suara ini? Yap, berisik banget. Udah kayak mau terbang MacBooknya. Nah, ini nggak bakalan kejadian di Mac Mini M1. Ya, at least 3 tahun ini aku pakai Mac Mini M1 nggak pernah denger sama sekali fan-nya. Punya device Mac, tapi nggak ada suara fan yang ribut kayak gini.
Itu enak banget bro. Selain performa, Mac Mini M1 juga merupakan device MacBook dengan ARM chip termurah yang support dual monitor 4K 60fps. MacBook Air M2 aja belum bisa, masih kelimit di single monitor. Emang sih kalau MacBook yang ARM chip seri Pro itu bisa, tapi harganya bro mahal. Jadi kalau kalian emang sudah punya 2 external monitor, pakai Mac Mini M1 jadi lebih worth lagi. Ini bisa up to 3 external monitor bahkan, kalau kalian pakai sidecar lagi ke iPad. Ditambah Mac Mini M1 ini juga jadi device Apple dengan ARM chip termurah yang nggak pelit portnya. Sudah ada 2 USB Type-A, 1 jack 3,5 mm, port LAN, 2 USB Type-C, dan port full HDMI. Sebelahnya ini buat power aja sih. Ya cuma sayang aja, belum ada port untuk SD card. Bahkan di seri Mac Mini M2 Pro juga belum ada. Entah kenapa kayaknya abang Tim Cook ini maksa user buat beli MacBook seri Pro buat dapetin port SD card. Tapi nggak apa-apa lah, dengan port-port ini aja rasanya udah cukup banget buat kebutuhan sehari-hari. Bang, port Type-A buat apa Anda? Kayaknya sekarang jarang dipakai. Yakin? 2 port Type-A aja menurutku agak kurang. 1 port udah pasti aku pakai buat colokin microphone eksternal. By the way, Mac-nya ini sudah pernah aku review. Ini juga jadi aksesoris buat Mac Mini yang menurutku paling worth. Nah, kalau mau tonton videonya bisa klik link yang ada di sini ya. Lalu port Type-A satunya lagi buat colokin HDD eksternal. Yes, aku masih pakai HDD eksternal buat backup file-file yang jarang aku buka. Misal seperti hasil ekspor video YouTube yang dulu-dulu. Atau file-file hasil B-roll dari video YouTube atau TikTok. Udah habis. Jadi menurutku adanya port USB Type-A ini berguna banget bro. Apalagi kalau kalian pecinta mechanical keyboard yang pakai kabel muter-muter gitu loh. Pasti juga butuh USB Type-A kan? Ya kalau masih kurang balik ke zaman dulu lagi. Dong live. Kalau ngomongin harga, sebetulnya ini Mac Mini M1 sudah discontinue. Kalian cari offline pun di toko-toko juga sudah nggak ada. Paling adanya yang jual second. Dan ini variatif harganya, sesuai dengan kondisinya. Di e-commerce ada yang 6,5 juta, ada yang 7,5 juta, random lah. Saranku kalau kalian emang ada budget lebih, better sekalian beli Mac Mini M2. Ini harganya cuma 9 jutaan. Better nambah sedikit daripada beli Mac Mini M1 second. Dapat device baru dengan chip M2 yang notabene lebih baru juga. Cuma kalau emang kalian concernnya di budget, dan emang pingin beli Mac Mini M1, nggak apa-apa beli aja sih. Cara paling aman adalah beli langsung dari orang secara offline atau teman kalian sendiri. Minimal kalian bisa lihat sendirilah barangnya. Kalau oke, baru kalian bayar. Mac Mini M1, device dengan ARM chip termurah yang bisa dual monitor, port cukup lengkap, performa paling kenceng daripada ARM chip M1 yang lainnya. Jos lah ini. Performance to value-nya dapat banget. Lebih dapat dari MacBook Air M1. Tapi sayang sudah discontinue. Jadi sekarang better langsung aja beli Mac Mini M2. Sebelum kalian beli Mac Mini, kalian harus perhatikan semua kekurangannya. Ditambah juga harus beli dulu semua perintilan-perintilannya. Kalau kalian belum punya, minimal banget lah. Harus beli monitor, keyboard, sama mouse. Aku tetap merekomendasikan kalian beli Mac Mini M2. Karena masih ada yang baru dan sudah dibekali prosesor yang lebih baru juga. Tapi kalau kalian ada ketemu sama orang yang jual atau teman kalian sendiri jual secara offline, gas beli aja Mac Mini M1 selama kondisinya masih bagus. Oke, aku Fahri Akbar, sampai jumpa di next video.